surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Para lanjut usia hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih, dan ketekunan. Demikian pula para wanita tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik wanita-wanita muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suami, agar sabda Allah jangan dihujat orang. Demikian pula terhadap orang-orang muda, nasihatilah mereka, supaya menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Sebab sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mengetahui hari hidup orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi. Tetapi orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-Nya, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu
dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam sebuah permainan bulu tangkis waktu masih di Seminari Tinggi Poka, Pastor Jemris waktu itu menjadi wasit pernah mengungkapkan perkataan ini. Pasal 1 keputusan wasit tidak pernah salah. Pasal 2 jika wasit salah kembali ke pasal 1. Ungkapan ini sesungguhnya bukan mau menunjukkan bahwa wasit adalah orang yang sempurna dan tidak pernah salah, tetapi ungkapan ini mau menekankan sikap ketaatan dan kerendahan hati dari orang-orang yang dipimpin oleh seorang wasit. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil hari ini Yesus mengajarkan kita sebuah sikap dasar yang harus dimiliki setiap orang beriman, yaitu sebagai hamba Tuhan. Yesus bersabda, apabila kalian telah melakukan segala yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Disinilah terletak kekasan seorang hamba Allah, yakni sikap ketaatan dan kerendahan hati. Ketaatan bukan membuat kita bersikap sebagai penjilat, tetapi menyadarkan kita akan semangat pengabdian kepada Allah, para pemimpin kita, dan dalam karya pelayanan kita. Ketaatan bukan membuat kita bersikap seperti burung beo atau ikut-ikutan, tetapi menyadarkan kita akan semangat penyerahan diri secara total kepada Allah, para pemimpin kita, dan dalam karya pelayanan kita. Sebaliknya, kerendahan hati bukan membuat kita terlihat hina, tak berguna, tetapi menyadarkan kita akan kuasa Allah dan keterbatasan kita sebagai manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam banyak kesempatan Bapak Uskup selalu menekankan kedua hal ini, yakni ketaatan dan kerendahan hati dalam karya pelayanan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Karena dengan ketaatan kita akan penuh sukacita dan bertanggung jawab melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kita. Dan dengan kerendahan hati kita akan mampu berkorban dan selalu siap melayani kapan saja dan di mana saja. Rahmat Allah menolong kita sekalian. Amin.